Tetapi oleh firman itu juga langit dan bumi yang sekarang terpelihara dari api dan disimpan untuk penghakiman dan kebinasaan orang-orang fasik. Perhatikan intertekstual akan nubuat peristiwa tentang dua saksi di akhir zaman berikut ini. Kejadian, Zakaria, Wahyu. Peristiwa Sodom dan Gomora adalah gambaran tentang penghakiman dunia di akhir zaman yang sebelumnya berawal dengan kedatangan Allah beserta dua orang saksi menjumpai Abraham untuk menyaksikan langsung kejahatan di Sodom dan Gomora sebelum menghancurkan kedua kota itu. Demikianlah juga Allah akan mengutus dua saksi yang akan datang sebelum peristiwa akhir zaman yang telah dinubuatkan oleh Nabi Zakaria. Lalu ia berkata, inilah kedua orang yang diurapi yang berdiri di dekat Tuhan seluruh bumi. Yohanes juga mendapat wahyu yang sama menunjukkan bahwa dua saksi ini akan menggenapi peristiwa penghakiman akhir zaman. Dan aku akan memberi tugas kepada dua saksiku supaya mereka bernubuat sambil berkabung 1260 hari lamanya. Pertanyaannya, mengapa ada dua saksi? Apa yang akan mereka lakukan? Siapakah dua saksi Allah di akhir zaman yang dinubuatkan dalam Zakaria dan yang dituliskan oleh Yohanes dalam kitab Wahyu? Mengapa ada dua saksi? Yesus berkata, jika ia tidak mendengarkan engkau, bawalah seorang atau dua orang lagi, supaya atas keterangan dua atau tiga orang saksi perkara itu tidak disangsikan. Seperti disampaikan di video sebelumnya, tata cara pengadilan di bumi adalah mengadopsi tata cara pengadilan di sorga. Hukum undang-undang di dunia mengikuti hukum Taurat yang diberikan Allah kepada Musa. Sebelum menjatuhkan putusan hukuman di pengadilan dunia, seorang hakim akan memeriksa setidaknya dua alat bukti dan salah satunya adalah keterangan saksi. Demikianlah Allah juga mengutus dua saksinya sebelum menghakimi dunia, sehingga perkara penghakiman dunia menjadi sah sesuai dengan hukumnya. Satu orang saksi saja tidak dapat menggugat seseorang mengenai perkara kesalahan apapun atau dosa apapun yang mungkin dilakukannya. Baru atas keterangan dua atau tiga orang saksi perkara itu tidak disangsikan. Apa yang akan dilakukan kedua saksi? Mereka mempunyai kuasa menutup langit supaya jangan turun hujan selama mereka bernubuat, dan mereka mempunyai kuasa atas segala air untuk mengubahnya menjadi darah dan untuk memukul bumi dengan segala jenis malapetaka setiap kali mereka mengendakinya. Saat kedua saksi Allah ini memberi kesaksian kepada dunia bahwa semua orang perlu bertobat, mereka akan bernubuat dan menyampaikan pesan tentang kerajaan sorga. Mereka akan memiliki kuasa untuk membuat mukjizat yang mengingatkan kita pada nabi-nabi di perjanjian lama sebelumnya. Menahan hujan jangan turun, mengubah air menjadi darah, menyebabkan wabah penyakit dan mendatangkan api dari sorga. Mereka bertindak sebagai pelayan-pelayan Allah selama masa kesukaran periode kesengsaraan di akhir zaman. Siapakah kedua saksi Allah ini? Untuk mengenal kedua saksi ini kita harus kembali membaca ayat ini secara perlahan, karena di dalamnya terselip hikmat pengertian yang memberitahu kita siapa mereka. Mereka mempunyai kuasa menutup langit supaya jangan turun hujan selama mereka bernubuat, dan mereka mempunyai kuasa atas segala air untuk mengubahnya menjadi darah dan untuk memukul bumi dengan segala jenis malapetaka setiap kali mereka menghendakinya. Mari kita breakdown satu persatu keterangan di ayat tadi. Mereka mempunyai kuasa: 1. Menutup langit supaya jangan turun hujan. 2. Mengubah air menjadi darah. Kamu bisa ingat siapa mereka? Ya, mereka adalah Elia dan Musa yang akan datang. 1. Elia menutup langit supaya jangan turun hujan. Lalu berkatalah Elia orang Tisbi dari Tisbi Gilead kepada Ahab, demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini, kecuali kalau kukatakan. 2. Musa mengubah air menjadi darah.
Sebab itu beginilah firman Tuhan, dari hal yang berikut akan kau ketahui bahwa akulah Tuhan. Lihat, dengan tongkat yang di tanganku ini akan kupukul air yang di sungai Nil, dan air itu akan berubah menjadi darah. Nah, kedatangan Elia ini menggenapi tulisan nubuat Nabi Maleaki. Sesungguhnya aku akan mengutus Nabi Elia kepadamu menjelang datangnya hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu. Nah, ini catatannya. Kedatangan Musa di akhir zaman mewakili hukum Taurat sebagai hukum, dan Elia mewakili para nabi Israel sebagai kesaksian atas bangsa Israel. Inilah maksud Yesus saat berfirman, "Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya." Kemunculan Musa dan Elia di samping Yesus pada peristiwa transfigurasi dipandang sebagai gambaran awal peran mereka sebagai dua saksi yang mewakili hukum Taurat dan para nabi yang menunjuk kepada Yesus sebagai penggenapannya. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka. Wajahnya bercahaya seperti matahari dan pakaiannya menjadi putih bersinar seperti terang. Maka nampak kepada mereka Musa dan Elia sedang berbicara dengan dia.